kebetulan kita membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak, Ibu, brother, sister yang ada pertanyaan, entah itu tentang bisnisnya atau tentang produknya, itu silahkan bisa bertanya di malam hari ini karena kita membuka sesi tanya jawabnya ya. Jadi yang mau bertanya bisa angkat tangan atau bisa angkat tangan seperti ini langsung atau bisa secara virtual pakai emoticon yang ada di sini gitu ya. Ada yang mau bertanya? Mungkin karena keterbatasan waktu kita juga nggak yang banyak-banyak ya. Mungkin sekitar 2-3 pertanyaan masih bisa gitu. So, siapa nih yang mau bertanya nih malam hari ini? Mumpung masih gratis. Saya. Halo? Saya Edi. Oh iya Pak Edi, silakan Pak. Ya, ini saya mewakili saudari Tio Jesli. Iya. Itu kan ada pacarnya ada masalah. Sekarang ini setelah setelah pengangkatan tumor yang sudah pecah di batang otak, operasi dari tanggal 20 Agustus kemarin sampai sekarang kepalanya masih sering pusing. Terus tubuh bagian kanan nggak ada tenaga dan penglihatannya buram. Nah, yang mau ditanyakan ini, apakah produk kita itu bisa menjadi solusi untuk masalah pacarnya ini gitu? Oke, mengenai produk ya Pak Edi ya. Ada lagi Pak? Itu aja dulu. Itu dulu ya. Oke, mungkin saya tampung dulu kali ya. Saya tampung dulu pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Tentang produknya boleh, tentang bisnisnya boleh. Nanti setelah saya tampung pertanyaannya, baru saya akan undang seseorang yang luar biasa, mentor kita semua yang akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Ada nggak yang mau bertanya? Atau yang memang bisa unmute, bisa unmute. Tapi kalau misalnya yang nggak bisa unmute, mungkin bisa tunjuk tangan secara langsung di kamera atau bisa tunjuk tangan secara virtual yang mau bertanya. Ada lagi? Sis Gita. Iya. Aku mau ini, ada yang bertanya dari salah satu ini ya, downline. Kalau misalkan titipan itu ada 2 sih sebenarnya. Dia nanyain kalau ada anak autis yang kejang, apakah produk kita bisa membantu? 1. Terus untuk dari segi bisnisnya, kalau itu tadi kan ada bonus yang user unilevel ya, itu kalau misalkan di bonus yang ketiga misalnya sudah nggak pakai lagi gitu, itu hitungannya bagaimana? Itu aja. Oke. Ada lagi Bu Lina? Udah, itu 2 aja ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, silakan. Kita boleh bertanya. Iya Bu Ingrid. Iya, jadi ada yang tanya nih, kenapa sih saya ngundang tapi kok nggak ada yang join gitu loh. Gimana cara mengundang yang efektif supaya prospek saya bisa join ke Zoom ini gitu. Oke, cara mengundang ya. Ada lagi mengenai ini, Sis Gita, program hariannya itu loh 3x21. Nah, kenapa sih kita harus melakukan 3x21 itu gitu loh? Apa manfaatnya gitu? Itu aja Sis Gita. Thank you. Thank you Bu Ingrid. Terus boleh ini ada tanya, lagi. Boleh tanya. Terima kasih Cahya. Oh iya Bu, Cahya, silakan. Ya. Tadi kan dari marketing plan itu ada disampaikanlah bonus-bonusnya. Nah, di situ ada kata-kata carry over, ya kan? Kalau nggak salah di tim bonus ya. Ya. Karena kapan dan bila mana carry over itu bekerja? Maksudnya bisa direalisasikan. Ya. Mungkin itu aja bonus ya. Ya. Oke. Kita. Iya, terima kasih Bu. Bisa cair gitu ya, mungkin maksudnya Bu Cahya ya, kapan carry over bisa cair ya? Ya, sip. Oke. Ada lagi?
Waduh, kayaknya malam ini banyak yang penasaran ya. Banyak yang excited nih. Ada lagi? Kalau enggak nih, saya ada pertanyaan by WhatsApp. Bulan ini katanya ada promo ya mengenai ekstra bonus. Bisa dijelaskan? Katanya ini saya tambahan ya. Ada yang bertanyanya by WhatsApp nih mengenai ekstra bonus. Ada lagi, Bapak Ibu? Cukup, atau mungkin saya undang Bulani dulu ya nanti, kalau mungkin setelah acara tanya jawab, kalau kita masih ada waktu, lalu Bapak Ibu Brother Sister ada yang keingetan mau bertanya, silakan bertanya ya. Tapi untuk sekarang ini saya undang Bulaninya dulu ya untuk menjawab ya. Saya undang Ibu Lani. Selamat malam Bu Lani. Selamat malam Sis Gita. Iya Bu Lani. Jadi silakan tadi menjawab. udah ketemu, udah nyapa, sekarang nyapa lagi ya. Halo iya Bu Lani. Francis, perkenalkan, salam kenal ya, perkenalkan nama saya Lani, saya dari Tangerang. Ini luar biasa banget ya, ini hari Kamis ya, karena di rumah terus saya mesti lihat kalender nih hari apa gitu loh ya. Jadi kadang-kadang lupa, kalau tanggal inget ya, tapi kalau hari itu kadang-kadang, kalau tanggal dan hari itu lupa. Cuma ingetnya adalah setiap kali hari Jumat komisi masuk gitu ya. Kayak gitu. Oke, kembali lagi, salam kenal ya. Ini hari ini luar biasa banget ya. Kita berharap semoga COVID berlalu ya, jadi kita bisa aktivitas normal, dan enaknya setelah aktivitas normal kita bisa lewat Zoom juga gitu, offline oke, online oke gitu kan ya, luar biasa banget ya. Oke, tadi pertanyaannya cukup banyak ya, saya akan jawab one by one ya. Jadi tadi pertanyaan yang pertama apa sih? Pertanyaan pertama tadi dari Pak Edi seputar produk, ada yang pembuluh darah tumor di otaknya pecah ya katanya ya. Tumor di otaknya pecah, produk apa yang bisa menjadi solusi? Lalu pertanyaan lainnya seputar produk juga tadi dari Bu Lina tentang anak autis yang kejang. Gitu. Jadi tentang produk ada 2 itu Bu Lani. Oke, yang tadi kena tumor di kepala setelah dioperasi gitu, masih tetap pusing dan kurang tenaga ya kalau nggak salah gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya pakai produk kita membantu nggak? Sebenarnya sangat membantu ya, apalagi kalau minum Alpha Meta dan pakai Alpha Meta dan pakai ini kita ya, pakai 3 produk adalah Alpha Meta, Vitomax dan Alpaspin ya. Jadi ini kan setelah operasi kondisinya kan lemes ya. Nah, itu kan Alpha Meta itu kan membantu untuk menambahkan energi dalam tubuh gitu loh. Dan untuk pemulihannya itu sangat membantu dalam hal pemulihan sebenarnya. Nah, kedua, Alpaspin itu kan gelombang alfa ya. Namanya kan Alpaspin, jadi gelombangnya adalah gelombang alfa. Nah, gelombang alfa itu adalah gelombang yang paling bagus di mana tubuh itu rileks dan bisa regenerasi lebih cepat gitu loh. Jadi regenerasi ya. Contoh nih misalnya, kondisi tidur yang paling bagus apa? Bukan lamanya kan, kondisi tidur yang paling bagus adalah deep sleep-nya sebenarnya. Nah, Alpaspin pada saat ditaruh di pojok-pojok itu kan membantu kita untuk deep sleep ya. Nah, pada saat kita deep sleep sebenarnya penyembuhan itu jauh lebih cepat ya. Jadi bukan 8 jam sehari tidur gitu kan. Kalau sehari tidur 8 jam, setengahnya seperempatnya hidup kita kan dipakai untuk tidur ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita tidurnya lama juga badan kita tetap sakit, kita bangunnya nggak fresh, itu kan sebenarnya bukan panjang waktu tidurnya gitu loh, tapi kualitas dalam tidur kitanya. Nah, Alpaspin itu adalah membantu untuk memperbaiki kualitas tidur kita. Ya, dan itu kan menghindari dari gelombang ya, gelombang IMF itu kan bahaya banget. Nah, kecenderungan orang tuh sekarang taruh handphone di samping kepalanya, bener nggak? Handphone ini kan nempel 24 jam di rumah kita nih ya, nempel 24 jam dan kadang-kadang ini menjadi teman setia untuk tidur juga, dan itu kan bahaya banget. Walaupun handphone ini kita nggak dalam kita pakai, ini kan nyari gelombang terus nih. Dan gelombang itu akan mempengaruhi gelombang otak kita juga gitu, karena kan tubuh kita punya frekuensi juga gitu kan. Nah, pada saat dia nyari sinyal apa segala macam, itu akan mempengaruhi gelombang dalam tubuh kita gitu. Nah, kedua, kita work from home itu juga banyak kegiatan. Nah, rumah sakit sendiri kalau Bro Ensi bisa lihat ya, itu atasnya BTS banyak banget untuk di rumah sakit ya, dan itu kan sebenarnya mengganggu juga untuk secara gelombangnya ya. Nah, sebenarnya bagian kita menggunakan Alpha Meta, Alpaspin dan Vitomax itu untuk pemulihan ya, untuk pemulihan sangat membantu sekali sebenarnya. Ya, apalagi untuk Alpaspin itu kan mengurangi sakit. Ya, mengurangi rasa sakit. Jadi kalau di sini ada Bro Ensis pernah ngalamin ya, beberapa orang lah ya,
Contoh, anaknya Ibu Ingrid pernah kecelakaan dulu di Korea ya, itu retak ya tulangnya ya, dan itu memakai Alpaspin di badan itu sangat mengurangi rasa sakitnya gitu loh. Dan saya juga dulu pernah jatuh itu memar di tulang ekor ya, itu apa nggak bisa duduk gitu loh. Saya kalau kemana-mana mesti pakai bantal leher yang kalau kita di pesawat, karena nggak bisa duduk gitu kan. Dan itu juga pada saat saya menggunakan Alpaspin itu mengurangi rasa sakitnya. Ya, jadi itu yang bisa digunakan adalah Alpaspin, Alfameta, dan Vitomax ya. Dan Vitomax itu kan dia kan membantu pemulihan karena kan Vitomax itu fitonutriennya bagus banget ya yang dipakai untuk penyembuhan kayak gitu. Terjawab Pak Edi? Pak Edi terjawab Pak. Bu Lani, terus produk kita, misalkan kita konsumsi produk kita itu apakah mengganggu nggak dengan misalkan pasien kan masih minum obat dokter gitu? Oke, karena gini, obat kita itu contoh ya, Alfameta kita itu kan terbuat dari ekstrak organik brown rice yang diambil adalah nutrisi dari alpha PSP-nya ya. Nah itu sebenarnya contoh kalau kita makan obat dengan makan nasi itu kan nggak bertabrakan sebenarnya ya. Kayak gitu. Nah, terus Alfameta kita itu kan nanoteknologi. Jadi kalau diminum itu ukuran 30 detik itu langsung masuk ke dalam inti sel. Nah, jadi dia nggak diproses tubuh lagi. Kan kalau makanan yang kita makan sehari-hari kan harus diproses sama tubuh cukup lama ya. Kayak gitu kan, kayak sayur atau buah itu kan butuh waktu 1 jam sampai 2 jam. Kalau daging kan lebih lama. Tapi Alfameta begitu kita minum ukuran 30 detik dia langsung masuk ke dalam sel tubuh kita. Jadi aman banget ya. Nah, Vitomax juga sama. Ya, karena kan itu buah dan sayur gitu loh. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kasih jeda waktu 1/2 jam juga nggak ada masalah sih sebenarnya. Karena kita nggak ada tabrakan, kita bukannya obat atau bukannya suplemen sebenarnya. Kalau kita kan makanan sel. Gitu. Terjawab ya Pak Edi ya? Oke Bu, makasih. Oke, minum Alfameta lebih sering aja masa-masa begitu karena pemulihan kan itu kan dia butuh energi cukup banyak ya untuk recover tubuhnya kan. Kayak gitu ya. Jadi saya ada pengalaman orang tuanya teman saya itu kena stroke yang kedua. Ya, nah stroke yang pertama itu harus di kursi roda dan nggak bisa ngomong. Ya, nah begitu stroke yang kedua itu pendarahan di batang otak itu operasi. Jadi dokternya cuma ada kemungkinan dokternya bilang ini kan ini udah lanjut ya usianya ya. Jadi kemungkinannya ya 20-nya selamat, 80-nya pass away gitu loh. Dokter bilangnya kayak gitu ya. Nah, begitu habis dioperasi dia koma 2 minggu, tapi di sondenya itu dikasih full Alfameta. Jadi makanan komanya diganti full Alfameta. Nah, minggu keduanya sadar, minggu ketiga terapi lempar bola. Malah di stroke yang ini, malah beliau bisa jalan tapi bukan jalan cepat ya tapi dibanding stroke yang pertama ini kan udah stroke yang kedua tapi pemulihannya jauh lebih cepat. Makanan sondenya sama dokter ahli gizinya itu diganti full Alfameta kita. Dan itu di rumah sakit kan di VIP ya itu benar-benar dia pakai 4 Alpaspin di kaki ranjangnya kayak gitu. Ya, jadi pemulihannya relatif jauh lebih cepat ya. Nah, mungkin bisa dilakukan kayak gitu ya. Jadi minum Alfameta lebih banyak, Vitomax juga, ditambah juga pakai Alpaspin gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya kalau orang yang autism ya, terus kejang gitu ya. Nah, itu juga sama sih. Kalau ini bukannya autis kasusnya. Jadi ada satu tim saya, sekarang udah tinggal di Amerika ya. Itu kecelakaan tahun 73 kecelakaannya. Ya, kena benturan di kepala dan itu sejak dari tahun 73 sampai 2014 2015 ya 2014 ya kalau nggak salah apa 2015 itu nggak pernah mengendarai mobil karena dia selalu kejang mendadak. Jadi kayak ayan gitu loh ya, epilepsi ya. Kan epilepsi itu penyebabnya kalau saya nggak salah ya. Ini ada dokter Rita ya, ada Bu Rita kan dokter juga ya bidang kesehatan ya. Nah jadi gini, kalau saya nggak salah epilepsi itu kan ada karena virus juga atau misalnya karena dia benturan di kepala juga gitu kan ya. Nah itu karena dia benturan, jadi dia kadang-kadang suka kejang mendadak, makanya sejak dari tahun 73 sampai dia sebelum pakai produk kita ya, itu selalu kejang gitu loh. Kadang-kadang muncul, makanya dia nggak berani kendarin mobil. Nah sejak dia pakai Alpaspin, Alfameta,
Ya, itu sampai dulu kan pergi ke Shanghai ya sama saya sama tim ya. Itu sampai istrinya wanti-wanti, tolong jagain suami saya takutnya kejang gitu kan. Percaya nggak Bro Ensis? Malah di Shanghai itu suaminya lagi kita extend ke Beijing ya, ke tembok Cina. Itu suaminya jalan lebih cepat dibanding kita semua yang tidak ada masalah kesehatan. Dan sejak dia pakai Alphameta dan Alphaspin kita, itu kejangnya berhenti sampai dengan hari ini. Hari ini beliau masih pakai Alphameta dan dia belinya di Amerika. Ya, dan itu sangat membantu gitu loh. Nah, kalau misalnya autism itu banyak banget ceritain tentang autis ya. Dari autisnya sendiri itu banyak yang terbantu gitu loh. Cuman memang pada saat menangani anak-anak yang kebutuhan khusus, anak-anak istimewa ini, itu dibutuhkan kerjasama dengan orang tuanya juga gitu loh. Ya, jadi nggak ada salahnya memang dicoba untuk Alphameta dan Alphaspin karena itu pengalaman dari tim saya yang pernah jatuh kena benturan selalu kejang itu sangat terbantu. Bahkan lagi di Bali juga ada satu anak yang kena virus otaknya. Ya, dan itu dalam sehari itu bisa kejang itu masih bayi, itu dalam sehari bisa kejang 20 kali. Nah, pada saat kejang itu kan membahaya. Kenapa? Karena kan pada saat kejang itu kan oksigennya kurang di otak kan. Ya, dan itu hilang pada saat dikasih susunya dicampur Alphameta kita dan Alphaspin. Ya, penggunaan Alphaspin. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya lebih baik dicoba gitu loh untuk referensi ya, karena kan dari segi Alphametanya dan Alphaspin itu juga membantu untuk anak-anak kebutuhan khusus ini gitu loh. Ya, jadi lebih tenang. Terus juga mungkin ada pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita juga gitu loh. Kayak gitu Bu Lina. Terima kasih Bu. Oke Bu, selanjutnya pertanyaannya tentang bonus kali ya. Ini karena ada 2 nih, Bu Lani. Ya. Tentang bonus ya. Bonusnya tadi pertanyaan dari Bu Cahya, kapan carry over bisa cair yang dari grup bonus ya. Terus yang kedua tadi pertanyaan yang by WhatsApp itu tentang ekstra bonus di bulan ini. Seperti apa Bu Lani? Oke. Jadi carry over itu jadi gini, kenapa sih ada silver, gold, platinum, dan diamond ya? Mungkin Bu Ingrid bisa ditampilin nggak layarnya ya, supaya saya bisa jelasin berdasarkan data, jadi supaya Bro Ensis sama-sama ngelihat ya. Gitu. Nah, jadi carry over itu kan ada di bonus yang kedua ya, kalau grup bonus ya. Kapan sih cairnya? Nah, kalau di kantor cair step tanggal 5 nih kalau saya lagi kerja itu namanya gaji ya. Kalau di sini enggak, kalau misalnya ya tetap mesti di sini mesti ada benar-benar ada effort kitanya gitu loh ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ya. Nah, ini kan ada maksimum carry over BV ya, atau maksimum bonus per minggunya di sini ya. Nah, Bro Ensis bisa lihat nih, silver, gold, platinum, dan diamond. Kalau saya ngambilnya silver misalnya, saya mau coba-coba dulu nih bisnisnya, coba dulu deh. Kalau coba makan silver, percaya sama saya Bro Ensis, kalau kita diawali dengan kata coba-coba, itu nggak ada kata sukses gitu loh. Itu dengan coba-coba ya berhasil syukur, nggak berhasil ya nggak apa-apa, nggak rasa gitu kan. Nah, tapi sayangnya pada saat Bro Ensis memulai dari silver ya, itu misalnya contoh nih, grup bonusnya menghasilkan 800 US dollar. Maka yang masuk ke rekening Bro Ensis adalah 500 US dollar dikali 14.000 karena rate kita kan 14.000 ya. Nah, sisanya kemana nih 300 US dollarnya? Kata company, maaf karena kamu join di Liver Silver, jadi income maksimumnya segitu. Minggu depan nih dapat 1.000, potong lagi cuma dapat 500 untuk grup bonus ya. Grup bonus itu adalah grup yang lebih kecil dikali 12% gitu kan. Itu pun kalau Bro Ensis joinnya di Diamond dapat 12% gitu kan. Nah, kalau saya di Gold, maksimum income per minggunya adalah 1.500. Kalau saya platinum 6.250. Nah, kalau saya di diamond 15.000. Tapi diamond itu ada potensinya adalah ocean diamond. Kalau pendapatan saya nih bulan ini melebihi angka 125.000, 250 gitu kan, maka pendapatan maksimumnya adalah 50.000 US dollar per minggu dan per kaki gitu ya. Jadi itu kenapa sih kita harus diamond gitu kan. Nah, kedua carry over yang tadi ditanya sama Bu Cahya ya. Nah, jadi gini, kalau dilihat dari slide yang sebelumnya Bu Ingrid. Ya, oke ya, bukan yang grup bonus. Nah, kalau kita lihat dari grup bonus ya, ini kan ada 2 ya. Kita kan jalanin grup A, grup B. Misalnya contoh lah kalau grup A itu anggaplah distributor kita di kota ini gitu ya, dari misalnya
kaum family gitu. Nah, B ini adalah teman kerja kita gitu ya. Nah, kalau ini kan kebetulan adalah angkanya sama. Ya, kalau kebetulan angkanya sama ya. Kalau misalnya di kaki A itu ada penjualannya misalnya 600 US dollar, 600 BV misalnya ya. Nah, kalau di kaki B atau slide yang tadi di hide ya, saya hide ya, ini slide-nya ya. Kalau di kaki B ini kan kebetulan angkanya sama ya. Kalau angkanya sama itu jadi 0. Jadi nggak ada carry over-nya ya. Karena kan grupnya kecil dikali 12%, ya diambil salah satunya kan, satu sebagai pembanding, satu bonusnya kita gitu kan. Nah, kalau misalnya contoh nih, di grup A-nya 600 BV, di grup B-nya 1.500. Nah, yang dicairin adalah grup lebih kecil, jadi 600 dikali 12%, kayak gitu ya. Nah, 600 dikali 12%, maka 1.500-nya itu dikurangin 600 yang sudah dicairkan. Maka sisanya ada kurang lebih berapa tuh? 900 ya. Nah, 900 BV-nya itu diem nih. Jadi belum nih, ini tabungan kita. Nah, minggu depannya begitu ada pasangannya gitu ya, di kaki A ada transaksi lagi 600 lagi, maka itu akan cair. Jadi begitu ada pasangan dia cair. Mau kecil mau gede, begitu ada pasangannya dia cair carry over-nya. Ya. Nah, kedua, bro and sis jangan lupa itu MPA setiap bulannya. Ya, karena kalau bulannya nggak MPA, maka grup bonusnya juga nggak keluar. Karena kan company harus menjaga kesehatan keuangannya. Ya, kayak gitu. Jadi setiap kali ada pasangan, pasti keluar. Setiap kali ada pasangan, pasti keluar. Ya, dan itu terakumulasi, jadi nggak hilang. Nah, ini contoh nih, kayak gini. Ya. Oke ya, ini contohnya ya. Nah, di grup A terjadi nih, 600 BV sama 1.500. Ini kan ada 2.100 ya, 2.100 BV kan. Nah, sedangkan kalau di grup B itu ada 3.000. Nah, kalau dicairkan artinya kan 3.000 dikurangin 2.100 gitu kan. Nah, kalau minggu depannya ada lagi tambahan di kaki A itu keluar langsung kayak gitu. Mau dia minggu depan, mau minggu depannya lagi gitu loh, gak ada masalah. Nah, makanya kita sarankan ke teman-teman di sini yang memang aktif ya. Saya sarankan itu MPA setiap bulannya. Kenapa MPA setiap bulan? Karena MPA kita bulan ini untuk transaksi di bulan berikut, misalnya untuk bonus di bulan ini, di bulan berikutnya gitu loh. Jadi kita ibaratnya MPA untuk mencairkan bonus-bonus di nomor 3 ke bawah ya, nomor dari grup bonus, tim bonus dan lain-lain gitu. Terjawab Bu Cahya? Ya, makasih Bu Lani. Ya, jadi sebenarnya carry over tuh nggak bakal hilang, dia ada tabungan terus ya. Ya. Oke. Ya, makasih Bu Lani. Nah, terus ada bonus. Ada kabar baiknya juga di sini, kita ada tambahan bonus ya, ada tambahan, ada promo lagi di bulan ini doang. Nah, teman-teman, promo di bulan ini pun nggak sampai tanggal 30 promonya. Ini bonus banget ya, bagus banget karena di sini ada tambahan promo dari drive bonus, tambahan ekstra drive bonus ya. Nah, kalau teman-teman misal contoh nih ada orang yang nah ini dia ya. Nah, kita mensponsori jaringan langsung ya, minimum pembelian 900 BV sampai dengan 1799 BV ya. Nah, ini akumulasi nih per bulannya. Nah, tapi ini sekarang dibayarnya per barengan dengan, kan kalau periode yang lalu itu kita kumpulin nih dalam 1 bulan, baru tanggal 15 bulan berikutnya itu dikasih tuh sisa bonusnya ya. Nah, jadi kalau misalnya Bro and Sis nih mengumpulkan pembelian, kita closingin orang ya, atau misalnya ada teman yang juga MPA, repeat order gitu, atau upgrade ya, 900 BV sampai dengan 1799. Maka kita akan dapat tambahan ekstra bonus 10%. Jadi yang 20%-nya dibayar, yang 10%-nya dibayar gitu ya. Aduh Bu Lani itu mah tanggung banget, saya mau yang paling gede gimana? Nah, kalau yang paling gede itu kita ada kalau sampai di total lagi 1.800 ya, atau di atasnya, maka kita dapat tambahan 20%. Ini lumayan banget. Jadi 20% yang pertama dapat, tambahan lagi 20% yang kedua, itu 40% artinya gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, promosi ini terbuka kecuali transaksi Korea nggak dihitung ya. Jadi ada transaksi Korea nggak dihitung ya. Ini termasuk jadi first purchase atau MPA dan lain-lain ya. Nah, terus ditambah lagi gini. Misalnya nih, ini bagus banget ya. A mensponsori B, ini kayak gini ya. B mensponsori C, ya. Nah, si C membeli nih 900 BV selama periode promosi gitu ya. Nah, tetapi pendisibus keanggotaannya si B itu
udah hangus gitu ya. Dan si A, apa jadi gini, A, B, C gitu kan ya. Nah, ternyata si A-nya masih aktif, maka penjualan 900 itu akan dikalkulasi untuk A, bonus ekstra. Ya, tapi kalau misalnya ini dijaga supaya jangan hangus gitu kan, itu dengan beli produk ya bulanannya ya. Nah, terus kalau misalnya jadi gini loh, misalnya bulan ini saya mendapatkan 1.500. Nah, 1.500 itu kan masih kurang dari 1.800 ya. Ya. Nah, jadi dua minggu kemudian kita akan dapat bonus 20%, bonus normal ya, dikali 1.500. Nah, di minggu yang sama, karena itu masih totalnya 1.500, maka akan dapatnya adalah 10% dikali 1.500. Nah, tapi kalau minggu berikutnya kita dapat 300 poin, kan itu di total jadi 1.800 kan, maka sisanya akan dibayarkan ke periode berikutnya, kayak gitu ya, tetap dapatnya 20% ya. Nah, ini buat saya luar biasa banget ya, buat ProEnsis nih, bonusnya cepat dikejar karena cuma dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 doang gitu loh ya. Jadi benar-benar ini tambahan bonus banget ya. Kayak gitu Mbak Gita ya. Menarik banget ya. Oke, Bu Lani, ada lagi nih pertanyaan yang selanjutnya itu tentang cara mengundang yang efektif dan juga program 3x21 kenapa harus dilakukan? Benefitnya apa? Oke. Jadi sebenarnya kalau manfaat baca buku itu banyak banget loh, Bu Ensis. Beneran. Di luar bisnis kita ya. Nah, ternyata untuk mencegah kepikunan, salah satunya adalah baca buku. Sebenarnya untuk kita nggak pikun nih, gitu loh ya. Itu dari kesehatannya tuh ya. Karena semua orang sukses pasti membaca buku gitu kan. Kan kadang-kadang kalau kita di Indonesia ini kita tidak terlatih untuk baca buku ya. Jadi kalau obat tidur yang paling manjur, kalau dulu saya pribadi obat tidur yang paling manjur ya buku. Begitu saya buka langsung ngantuk gitu kan. Ya itu obat tidur kalau buat saya dulu gitu ya. Nah, jadi di luar itu bercanda sedikit ya. Jadi sebenarnya kalau saya mau tentang baca bukunya ini bagus banget. Pertama adalah menambah wawasan kita. Itu baca buku. Kedua, menaikkan semangat kita. Ya, karena kita bisa belajar dari pengalaman orang yang sudah sukses di bidangnya, kayak gitu kan. Ya, terus kita juga menambah wawasan tentang pengalaman mereka, gitu kan. Nah, yang ketiga adalah gini, kita kan di sini bisnisnya kan bukan hanya jualan Alphaspin, Alphameta tok gitu loh. Kalau kita jualan doang nih, tapi tanpa membangun orang dan sistem di bawah organisasi kita, nggak ada bedanya kita dengan sales Alphaspin dan Alphameta. Bener nggak? Saya kan hari ini nggak ngajakin ProEnsis jadi salesnya Alphaspin dan Alphameta. Ya kita menjadi partnernya dari Bizworld. Ya kita partner nih. Nah partner itu artinya saya punya bisnis sendiri dong. Cuma produknya adalah saya kerjasama dengan Bizworld gitu kan. Nah gimana nih supaya organisasi saya berkembang? Maka sayanya harus bertumbuh. Itu kuncinya. Nah bertumbuh gimana? Baca buku yang dianjurkan gitu kan. Kita ada baca buku yang pertama adalah berpikir dan berjiwa besar. Karena gini ProEnsis salah satunya juga, manusia pada dasarnya itu paling susah menerima penolakan. Benar pada dasarnya. Nggak gampang gitu loh. Ya. Nah, pada saat join di bisnis ini, kita tuh resikonya cuma satu. Nggak ada resiko bangkrut. Kenapa? Karena beli produk, dapat produk. Dan dapat hak bisnis. Benar nggak? Jadi kita mau pakai aja dan merasakan manfaatnya sendiri, monggo gitu kan. Tapi kalau saya mau pakai produknya, plus saya juga mau dapat income supaya juga saya beli produknya murah, misalnya tuh saya juga mau mendapatkan income dari bisnis ini gitu kan. Nah, terus ini kan karena potensi bisnisnya global, kan tadi Bu Aryani sudah jelasin ya. Jadi kalau buat saya pada saat potensi bisnisnya global, saya akan jalanin. Saya nggak butuh gudang, saya nggak butuh bea cukai ribet-ribet gitu kan. Semuanya sudah diurusin Bizworld, saya tinggal membangun organisasi di bawah organisasi saya gitu. Nah, pada saat saya membangun organisasi, sayanya kan harus di-upgrade. Nah, buku itu salah satu meng-upgrade kita gitu kan. Yang kedua adalah, pada saat kita melihat bahwa sebenarnya penolakan itu bukan yang menolak kita secara pribadi gitu kan. Nanti kan di buku itu akan dijelasin banyak hal ya. Gimana mencari kawan dan mengaruhi orang lain, gimana kita bisa disukai, gimana sih supaya kita disukai banyak orang gitu kan, kita harus menjadi pendengar yang baik, terus kita memahami bisnis kita ini di sebegitu besarnya potensi passive income-nya, itu dari dari bukunya Cashflow Quadrant itu kan bagus banget. Jadi sebenarnya itu membantu kita dalam membangun organisasi kita. Ya, nah kedua pada saat saya melihat gini loh,
yang tadi saya bilang, kita kan semuanya rata-rata nggak suka ditolak. Ya, nah contoh ya, saya punya tim itu kepala cabang bank. Ya, nah itu kalau lagi ngejar target itu bisa sampai stres, sampai mimisan, sampai nggak bisa tidur, sampai harus minum obat tidur, obat tenang gitu. Karena saking targetnya kan semakin bank itu semakin tinggi dong, ya. Nah, tapi begitu itu dia bisa lakonin gitu loh. Nah, begitu dia join di bisnis ini, ditolak satu temennya langsung down. Saya bingung, dahsyat juga nih, saya pengen ngomong gini, kamu dahsyat juga ya dikejar-kejar target sampai ratusan miliar, kamu maju tak gentar membela yang ngegaji kamu gitu kan. Tapi begitu tawarin Alphaspin, Alphameta, kamu ditolak teman kamu langsung down. Padahal itu 1.230.000 gitu kan. Nah, ternyata saya cuma tahu satu, itu kesenggol egonya. Dia bilang gini, Lan tahu nggak, kalau saya ditolak sama nasabah, dia tolaknya bank tempat saya kerja. Tapi pada saat saya tawarin Alphameta, dia nolaknya saya. Saya bilang salah. Gitu loh. Mereka nanam uang ke bank kamu, itu karena kamu meyakinkan gitu loh. Mereka tuh trust dengan kamu gitu kan. Tapi bedanya, kamu tidak menikmati apa yang pemimpinnya nikmatin. Jadi bisa sampai ratusan miliar pun kamu cuma dapat tok gaji kamu aja, saya bilang gitu kan. Tapi kalau di sini kamu lakukan hal yang sama deh, lakukan benar-benar prinsipnya sama banget. Kita lihat 3 tahun ke depan, makmur udah pasti, saya pengen ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena kamu membangun organisasi kamu. Satu orang Gita itu bisa bangun otak-otak. Satu orang Ibu Aryani itu bisa terbang ke Australia, bangun Australia, bisa terbang ke Medan, bangun Medan, bisa terbang ke Lampung, bangun Lampung gitu loh. Nah itu sebenarnya yang kita nggak sadar adalah itunya gitu. Sebenarnya penolakan itu kan bukan menolak kita secara pribadi, ya itu harus kita nah caranya. Kenapa saya bisa tahu gini? Karena saya baca buku gitu loh, ya. Jadi dia tidak menolak kita secara pribadi. Dia cuma ngomong gini nih, secara tersirat ya, tidak tertulis atau tidak melewat kata-kata. Aduh Lani, kamu kurang bisa meyakinkan saya hari ini, tapi kamu yakinkan saya nanti saya akan beli, kan gitu loh. Ya jadi dibilangnya bukan dia nggak mau, tapi dia hanya belum mengambil keputusan hari ini gitu loh. Nah itu saya dapat kayak gitu karena saya baca buku. Nah itulah tujuannya kita 3x21 membangun. Jadi kuncinya tuh bukan saya misalnya contoh ya, Bu Ingrid, ayo dong prospek, Gita, ayo dong prospek misalnya, Pak Yus, ayo prospek dong. Lah kalau kayak gitu, jadi Bu Ingrid, Sis Gita sama Pak Yus jadi karyawan saya, bener nggak? Kan di sini saya nggak pernah perintah loh. Mau saya tanya nih ke mentor-mentor saya nggak ada yang pernah saya perintah ya. Nah, jadi gimana caranya gitu loh. Jadi kan itu kan gimana mencari kawan dan pengaruh orang lain. Nah, buku itu pun menginspirasi saya membangun jaringan. Jadi gimana saya memimpin tim saya tanpa saya bayar. Gitu loh, itu kan skill namanya ya. Nah, Bro Ensis, semakin Bro Ensis menguasai people skill itu, semakin besar jaringan, itu income-nya berbanding lurus ya. Pengetahuan kita naik, income naik. Nah, makanya kenapa itu 3x21 itu sangat membantu gitu. Toh baca bukunya juga nggak banyak, maksimal 5 halaman, 5 halaman ya. 5 halaman itu cuma 2 lembar setengah. Gitu loh, kan itu kan membantu kita untuk kita yang nggak hobi baca, bener nggak ya? Nah kayak gitu Bro Ensis, kira-kira terjawab ya Bu Ingrid ya? Iya, cuma 5 halaman doang menurut saya memudahkan untuk dulu buat saya yang tidak hobi baca gitu loh ya. Nah Bu Lani, sorry tadi ada yang kelewatan pertanyaannya tentang unilevel bonus. Jadi tadi ada yang bertanya Bu Lina. Itu bertanya, misalkan di kedalaman 3 udah nggak aktif, itu perhitungan unilevel bonusnya seperti apa? Sorry tadi terlewat. Iya nggak apa-apa, saya lanjutin ini dulu ya. Yang tadi cara ngundangnya gimana sih gitu ya. Nah sebenarnya Bro Ensis, kalau cara ngundang itu memang seperti kita bikin kue. Bikin kue pertama kali bantet, benar nggak? Iya kan? Itu namanya lagi latihan ya. Nah, tapi kalau mengundang yang efektif itu tidak bisa dipungkiri lagi adalah keyakinan Bro Ensis itu menular. Ya, keyakinan tentang bisnis ini, keyakinan tentang produk itu mempengaruhi banget secara energi. Ya, contoh nih, misalnya contoh saya jago merangkai kata-kata, tapi saya nggak percaya diri tentang bisnisnya, itu pun nggak bisa. Karena energi itu menular. Gitu loh. Nah, simpelnya gini nih, untuk Bro Ensis bisa memahami yang simpelnya ya. Bro Ensis pernah nggak sih deket sama orang kayaknya bawaannya sebel aja? Pernah nggak ngalamin?
ada nggak nih, kayak deket sama dia tuh kayak gue kok nggak nyaman banget ya gitu loh. Ada nggak pernah ngalamin? Jangan cuma saya sendiri ya yang ngalamin, yang lain nggak ada ya. Nah sebenarnya itu energi ya. Nah itu energi namanya. Nah sama pada saat contoh nih saya ngajak teman saya by phone. Itu kalau keraguan pun, jadi bukan kata-kata yang saya lontarkan, tapi keraguan saya yang sampai ke sana. Kayak gitu. Ya, jadi itu pun salah satunya adalah kenapa pada saat mengundang itu diminta dari lingkungan yang paling dekat dulu dengan kita, gitu loh. Karena minimal dia trust dulu nih dengan kita, orang yang trust dulu dengan kita, gitu loh. Ya, jadi Bro Ensis nggak usah capek-capek ngerangkai kata-kata kayak gitu. Nah, kalau saya dengan ada webinar ini dulu deh, saya gimana sih cara ngundangnya gitu kan. Nah, ini kan biasanya Bro Ensis dapat e-flyer ya, pengumuman nih, misalnya contohnya judulnya apa. Nah, itu biasanya saya hubungin teman saya one by one. Jadi ada kata pembukanya, selamat, misalnya contoh nih, selamat siang Pak Agung, apa kabar, gitu kan. Contoh kayak gitu, itu kan pembuka ya. Terus saya ngomong, saya bilang, Pak Agung ini ada webinar bagus deh. Saya kirim ya, e-flyernya kirim, dan tetap gitu kan. Nah, nanti saya lihat tanggapan Pak Agungnya. Pak Agung ini bagus banget, kalau Pak Agung ikut, saya mau ikut atau misalnya ini saya kirimin linknya ya gitu. Nah saya linknya itu saya kirimin kayak gitu. Nah jadi pendekatannya memang personal. Misalnya contoh nih saya punya daftar nama 1.000, saya kirimin gitu ya. Percaya sama saya deh, saya udah pernah ngelakuin itu soalnya, dan itu nggak ada yang datang gitu loh ya. Jadi malah sia-sia jadi pekerjaan kitanya gitu loh. Nah pendekatan pribadi jauh lebih efektif dibanding kalau kita main sebar-sebar aja. Nah, kedua, jangan cerita terlalu banyak. Contoh nih, misalnya saya sebar nih ke Pak Agung gitu ya. Terus belum apa-apa saya udah cerita, aduh Pak Agung, Alpaspin tuh bagus banget, digosok-gosok nanti sembuh, makanya nanti Pak Agung nonton deh. Kepala gosok, nanti saya pakai nih 4 di badan nih. Pak Agung ini serem banget gitu kan. Karena Pak Agung kan belum tahu, kan Pak Agung hanya ngeliat kaca, coba unjukin dong, saya foto, saya kirim ke Pak Agung. Saya yakin deh kalau saya lakuin itu mungkin Pak Agung nggak akan ikut webinarnya kayak gitu loh ya. Nah jadi ada skillnya juga. Jadi kita kirimin terus kita ceritain secukupnya aja, cuman ceritanya kayak gini loh. Kan biasanya kan leader kita kasih tuh poin-poinnya tuh ya untuk kita promosi kan. Nah biasanya itu yang saya lakuin juga. Ini lo bagus banget karena ini ada dokter yang akan jelasin. Misalnya contoh kan, wah ini juga Bapak ini misalnya contoh nih Pak Ibu Ruslina ini juga praktisi kesehatan gitu kan. Jadi saya ada sedikit kasih nilai lebih kepada si pembicaranya, si acaranya. Misalnya contoh saya bilang ini bagus banget loh membuka wawasan kita Pak Agung. Pak Agung ikut deh, benar-benar luangin waktu jam 8 ya Pak Agung ya. Nah, terus 1 jam sebelum acara saya ingetin lagi nih, Pak Agung jam 8 ya, gitu kan. Kadang-kadang kalau gratis orang lupa, bener nggak? Coba kalau hari ini seminarnya kita bayar 9 juta, saya yakin nih dari awal sampai habis nggak ada yang live, bener nggak? Ya, nah jadi kadang-kadang saya ingetin lagi one by one, misalnya kayak gitu. Nah, nanti setelah acara saya bilang lagi, Pak Agung ada pertanyaan, tadi udah ikut webinarnya udah selesai kan, kayak gitu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya, gitu. Jadi tetap ada personal touch-nya, ya ada sentuhan pribadinya lah. Itu lebih dibanding saya nyambung kayak gitu, saya sebarin, nggak ada kata-kata pembuka kayak gitu kan. Nah, kalau saya kayak gitu. Nah, jadi pertama adalah pede. Ya, kedua memang harus pakai produknya untuk mendapat percaya diri gitu kan. Nah, yang ketiga adalah deketin upline-nya terus, deketin leader dari Bro Ensis terus, kejar gimana nih cara ngundang gimana. Tadi kan saya udah kasih tip-tipnya ya. Nah, nanti akan dapat tip-tipnya lebih lagi dari leader-leader Bro Ensis, mentor-mentornya Bro Ensis lah. Karena mentor-mentor di sini kan pelaku lapangan ya. Jadi beliau pun pernah melakukan hal yang Bro Ensis akan lakukan. Kayak gitu. Terjawab ya Bu Ingrid? Ya, terima kasih banyak Bu Lani. Sangat jelas ya. Iya, jadi ibaratnya coba lagi aja, coba lagi tapi diimprove gitu ya. Nah, tadi uni level bonus ya. Gimana sih kalau level ketiganya nggak aktif gitu kan? Nah, Bro Ensis sebenarnya good banget ya, karena company itu, jadi gini, company kita tuh fair banget ya. Siapa yang bekerja, dia yang dapat duit. Kalau Bro Ensis mau posisi nomor 1 pun di Indonesia, saya nomor 1 nih, tapi nggak kerja, percaya sama saya nggak dapat duit. Ya, jadi benar-benar harus kerja dulu gitu kan baru dapat duit. Nah, kedua cara kerjanya juga benar-benar membantu orang dulu. Ya, contoh nih seperti saya mementorkan tim saya dari nggak ngerti, saya bimbing one on one kayak gitu kan. Jadi banyak tarik orang ke atas, ibaratnya kayak gitu. Ya, jadi kita nggak bisa Superman nih di sini, nggak bisa Wonder Woman gitu kan. Kita harus jadi super team, yaitu yang paling efektif. Nah, yang kedua kalau uni levelnya, nah ini company gini loh, misalnya contoh nih.
A, B, C gitu kan ya. Nah si B-nya nggak aktif ya misalnya gitu kan. Maka si B yang sudah closingin B1 itu akan menjadi levelnya naik. Ya, kayak gitu. Jadi contoh nih 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah si 2 ini nggak aktif nih. Maka semua yang disponsori langsung oleh si 2, artinya kan level ketiga kita ya, itu menjadi level kedua kita. Dia naik. Jadi dikompres sistemnya. Company ini adil banget, benar-benar good banget sih kalau menurut saya. Jadi nothing tulus, kita membantu tim tuh nggak ada pilih-pilih kasus. Oh ini level ketiga saya nggak mau lah misalnya, nggak ada. Kita bantu siapapun yang serius. Gitu. Jadi buat kita, karena pada saat kita membantu tim kita dapat duit dari bisnis ini, maka secara nggak langsung juga kita membantu diri kita sendiri gitu. Tapi juga jangan salah paham. Wah, kamu nyuruh-nyuruh saya, kamu supaya naik ya, enggak juga gitu loh ya. Jadi nggak kayak gitu juga ya. Kita benar-benar berpartneran. Ya kan kalau berpartner win-win solution dong, bener nggak? Ya itu intinya sih sebenarnya. Jadi dikompres ke atas bonusnya. Ya terjawab ya Bu Lina? Ya Bu, makasih Bu. Bulan nih ada pertanyaan titipan. Tadi kan dibilang kalau mau ada timnya yang angus, apa kriteria timnya yang angus, Bu? Nah, kalau hangus itu dia nggak beli produk setahun. Ya, jadi benar-benar makanya Bro Ensis benar deh, percaya sama saya deh. Jadi jangan gini, saya nggak mau aktif lah, biarin angus, nyesel deh. Bener ada tim saya tuh sampai saya udah ingetin, ayo nih beli produk deh minimal 1, karena dia posisi di atas gitu kan. Tarsok lewat. Udah kayak gitu, company juga nggak bisa bantu. Saya aja pengen ngomong ke company, saya bilang tolong deh, nggak bisa Bulani, emang udah ketentuan gitu loh. Nah, sayang kan, artinya kan ini tabungan nih, bener nggak? Iya kan? Gitu loh. Jadi makanya di mana kalau misalnya MPA itu anggapnya kan saya juga pakai produknya setiap bulan kan beli. Kedua kan saya juga ada stok barang, apalagi lagi masa-masa pandemi begini ya. Itu kan kita kadang-kadang perputaran produk kan cukup cepat. Ya. Nah, yang ketiga adalah buat kalau misalnya contoh nih, pada saat ada orang butuh cepat dikasih lebih dulu gitu loh. Itu manfaatnya sebenarnya kalau kita beli produk sendiri tuh manfaatnya banyak gitu loh. Ya. Bulani, ini ada pertanyaan dari Bu Rofiah tadi WhatsApp ke saya. Untuk Alphaspin, apakah tanpa lampu hanya kita taruh aja, efeknya sama untuk terapi? Sebenarnya kalau lampu itu kan cuma mempercepat doang kan, karena gelombang itu dengan cahaya kan lebih cepat cahaya ya. Cuman itu doang sih sebenarnya. Jadi sama aja sih dengan kita, maksudnya cuma mempercepat. Boleh tambah satu lagi, tanya. Iya. Sis kita, Bulani, ada titipan dari tim saya, dari timnya Pak Agung. Dia nanya, kalau Alpha Meta itu minumnya lebih dari dosis, itu efeknya bagaimana? Kenyang, udah pasti. Jadi Alpha Meta itu kan bukan obat ya, jadi nggak ada misalnya nanti jadi overdosis lah, nggak ada gitu loh. Cuman kalau misalnya minumnya lebih sering, upline-nya senang, itu aja sih ya. Jadi sebenarnya nggak ada, tapi kalau menurut saya itu bagus banget ya. Maksudnya di masa-masa kayak gini kan kita butuh imun tubuh yang bagus kan ya. Jadi kalau misalnya kan contoh 3 bulan pertama kan dianjurkan minum itu kan sehari 3 kali untuk yang sehat ya, untuk yang sehat sehari 3 kali. Kenapa? Karena regenerasi sel kita itu rata-rata 90 hari. Maksudnya ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama, tapi rata-rata gitu kan ya. Nah, jadi pada saat 90 hari minum ini adalah untuk istilahnya tune up sel dulu nih. Misalnya contoh nih, usianya udah 40. Nah, selama 40 tahun kan mesin aja udah pasti mati tuh kalau nggak tune up 40 tahun, bener nggak? Nah, istilahnya 90 hari itu adalah tune up sel kita dulu menjadi selnya lebih sehat gitu loh. Nah, setelahnya itu bisa maintenance sehari 2 kali boleh, sehari sekali minimal boleh gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau memang lebih bagus lagi, ya pertahankan sehari 3 kali sebenarnya. Nah, kalau dalam keadaan sakit gimana nih? Dalam keadaan sakit, saran saya minum lebih banyak. Karena banyak banget yang penebalan dinding rahim, pendarahan nggak berhenti-berhenti sampai masuk rumah sakit. Minum Alpha Meta 2 jam sekali, 3 jam sekali, 4 jam sekali. Begitu sampai ke 2 minggu, dari 7 cm menjadi 2 sentian ya kalau nggak salah, apa 1 lebih gitu loh. Selanjutnya lagi hilang loh, bersih tanpa operasi. Dan itu kistanya itu hilang juga gitu. Jadi begitu 1 bulan, 0 semuanya. Ayo lebih mahal mana dibanding operasi, bener nggak? Ya. Nah, Alpha Meta itu kan bukan hanya dia memperbaiki di satu sisi, tapi dia akan memperbaiki seluruh sel kita satu tubuh. Itu yang powerfulnya.
Ya, jadi kalau selnya sehat sudah pasti tubuhnya sehat. Ya, kayak gitu. Tapi tadi ada pendukung lagi nih. Kita harus join di komunitas yang positif ya, karena gimana pun juga kita nggak bisa pungkiri ya bahwa dengan siapa kita bergaul, lama-lama kita jadi kayak gitu loh ya. Contoh nih, bergaul dengan orang yang jago gosip, kita diem, lama-lama muncul tuh 2 kata untuk ngegosip, 3 kata lama-lama jadi habit, bener nggak? Kumpul dengan narkoba, lama-lama jadi pemakai narkoba, kayak gitu dah. Tapi pada saat kita kumpul dengan orang yang positif, itu juga akan menular, kayak gitu ya. Jadi itu juga mendukung juga gitu ya. Jadi nanti Pak Yus, terjawab ya Pak Yus? Terima kasih Bu Lani, terjawab. Ya, jadi thank you Bu Lani atas jawabannya. Ya. Lagi boleh Bu Lani? Oh oke. Jadi ada yang tanya ini, berapa sih dosis alfa meta untuk anak usia 9 tahun? Dosisnya ya, tergantung badannya. Ya, jadi tergantung badannya nih Bu Ensis ya. Kan ada anak kecil yang badannya kecil gitu kan ya. Ada 9 tahun yang badannya udah kayak mamahnya, papahnya gitu kan. Nah, kalau memang badannya kecil kayak anak-anak, ya itu sebenarnya sih cukup sehari sekali juga nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi kalau badannya sudah besar, itu ya butuhnya ya kayak dosis mamanya gitu. Tapi kan karena alfa meta nggak ada dosis ya nggak ada ini juga sih gitu loh. Tapi kalau memang pandemi gini sih mau yang sehat ya saya saranin tetap minum alfa meta rutin jangan lepas. Ya. Ya, makasih Bu Lani. Oke. Jadi Bro Ensis saya berharap ya dari sisi bisnisnya itu oke banget, apalagi di masa-masa begini ya. Kita tahu lah kesadaran tentang kesehatan itu meningkat dengan sangat pesat, bener nggak? Dulu kita cuci tangan dalam sehari juga paling 1 kali 2 kali gitu kan, paling dari toilet doang. Kalau sekarang mau pegang apapun kita cuci tangan mulu, bener nggak? Di awal-awal tangan saya pada kering semua gitu kan, ya jadi benar-benar kesehatan itu penting banget. Nah kesehatan itu sebenarnya nggak bisa mendadak. Itu kan investasi kita, bener nggak? Ya, jadi apa yang kita sudah lakukan jangka panjang, ya efeknya sekarang, daya tahan tubuh kita lebih kuat, apa segala macam gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya Bro Ensis baru memulai sekarang, itu jauh lebih baik dibanding enggak gitu kan? Ya, nah jadi benar-benar investasikan untuk kesehatan dan bisnis kesehatan itu sampai dengan hari ini itu tidak ada matinya. Dan malah di masa-masa begini itu meningkat dengan sangat pesat. Ya, dan kita enaknya kita lakukan online. Jadi Bro Ensis bisa lakukan online, transaksi juga bisa e-commerce, ya bisa benar-benar tidak ada batasan kota, negara, waktu nggak ada. Selama ada internet, ya kalau online udah pasti ada internetnya ya. Selama ada internet, transaksi dan kalau online itu memang kartu kredit, ya. Kalau misalnya di Indonesia itu saya belum coba kartu debit sih ya, tapi katanya Mandiri itu bisa juga debit tapi mesti coba ya. Nah, setahu saya yang penting adalah internet, ada kartu kredit itu transaksi jalan. Itu enaknya kita dari e-commerce. Ya, dan kita benar-benar global ya. Kayak gitu terjawab ya semuanya Bro Ensis ya. Ya, hari ini thank you so much Bu Lani. Thank you juga Bro Ensis yang sudah hadir di webinar ini, luar biasa banget ya kita berbagi, ini sifatnya sharing ya. Jadi saya pun nggak ngajarin karena apa yang saya tuangkan di sini adalah yang sudah saya lakukan dan memang adalah pekerjaan kita ya tiap harinya kita bukannya teori gitu tapi memang kita memang pelaku bisnis ya jadi kayak gitu. Oke, semoga kita bisa kerjasama, kita bangun nih Aceh sampai Papua, bener nggak? Kalau Bro Ensis di sini ada teman di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Kamboja, Vietnam, Amerika, Iran, Irak, ayo deh diajak loh gitu kan. Soalnya setahu saya negara Timur Tengah juga networking berkembang ya. Saya banyak kenalan dengan orang Iran, itu juga mereka pelaku bisnis networking kayak gitu. Karena hari ini udah bener-bener harus bangun network, bener-bener bangun network itu baru kata kuncinya di situ. Gitu. Oke, saya serahkan kembali kepada Sigita. Thank you. Kalau ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kembali lagi saya mengucapkan terima kasih dan salam sehat dari saya. Thank you. Thank you Bu Lani atas jawaban-jawabannya. Nah ini luar biasa ya, malam ini full of excitement, banyak banget yang nanya gitu ya. Dari yang tadinya 2-3 pertanyaan ternyata berkembang banyak banget yang nanya ya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu Brother Sister mungkin ada yang masih malu bertanya di forum ini, nggak apa-apa, mungkin nanti setelah webinar ini hubungi upline terdekat Brother Sister semuanya atau mungkin orang-orang yang mengundang Bapak Ibu Brother Sister di webinar malam hari ini. Jadi bertanyalah dengan orang yang tepat ya. Jadi jangan bertanya di luar sana, jangan googling sendiri,
jangan cari informasi sendiri, jangan bertanya sama orang yang tidak ada di bisnis dan komunitas ini karena jawabannya belum tentu tepat ya.